Perhatikan kutipan berikutnya, Testimonies jilid ke-8 halaman 49. Penduduk bumi sudah berkumpul di bawah pimpinan Pangeran Kegelapan. Jadi, apakah Pangeran Kegelapan sudah bekerja saat itu? Oh ya benar. Perhatikan 19 manuskrip relis, halaman 376. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk konflik yang ada di hadapan kita. Karena tentara setan, sedang bersiap untuk perjuangan besar terakhir. Mari kita baca kutipan berikut. North Pacific Union Gleaner, tanggal 27 Januari tahun 1910. Di masa-masa yang sulit ini, ketika kekuatan jahat, mengerahkan pasukannya untuk menggagalkan, jika mungkin upaya hamba-hamba Tuhan di bumi. Sangat penting bagi setiap pekerja untuk berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan. Setiap hari dia harus menjaga hubungan dekat dengan agen-agen surgawi. Jadi, apakah roh-roh jahat ini sudah dimanifestasikan pada zaman Ellen White? Tentu saja. Perhatikan kutipan ini, Review and Herald, tanggal 18 Juli tahun 1882. Setan sedang mengerahkan pasukannya untuk perjuangan besar terakhir. Apakah perjuangan besar terakhir? Pada akhirnya berujung pada apa? Dalam pertempuran Harmagedon, untuk berperang dengan sisa keturunannya, yang menaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi apakah Wahyu 12 ayat 17 berhubungan dengan sangkakala ke-6 juga? Dia mengutip Wahyu 12 ayat 17. Apakah Anda memperhatikan bahwa dia mengutip Wahyu 12 ayat 17? Dia mengutip Wahyu pasal 13 tentang nabi palsu. Dia juga mengutip apa yang kita temukan dalam Wahyu pasal 16. Jadi, apakah semua perikop ini menggambarkan peristiwa-peristiwa selama sangkakala ke-6? Tentu saja. Sekarang ini adalah pernyataan yang sangat penting. Setan mengerahkan pasukannya untuk perjuangan besar terakhir. Untuk berperang dengan sisa keturunannya, yang menaati perintah-perintah Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jika kita mau jujur kepada Tuhan, kita tidak dapat melarikan diri dari konflik. Tetapi kita tidak dibiarkan ragu mengenai masalah ini. Sekarang jangan lewatkan bagian selanjutnya dari kutipan ini. Di luar asap dan panas. Sangkakala ke-6 akan menyebutkan api dan belerang dan panas. Dia menyinggung itu. Di luar asap dan panasnya apa? Pertempuran. Kita melihat mereka yang telah memperoleh kemenangan, berdiri di Gunung Sion bersama anak domba. Perhatikan kutipan berikut. Kepada saya ditunjukkan suatu kondisi yang mengerikan, yang tampak ada di dunia kita. Apakah hal-hal ini sudah ada di zaman Ellen White? Ya. Apa yang akan mereka lakukan dalam perjalanan waktu? Menjadi semakin intensif, benar, semakin lama menjadi semakin parah. Dia melanjutkan, malaikat-malaikat yang berbelas kasihan sedang melipat sayapnya, siap untuk pergi. Kuasa pengendalian Tuhan sudah sedang ditarik. Apakah itu terjadi pada zamannya? Ya. Jadi sekali lagi, kuasa Tuhan yang menahan sedang ditarik dari bumi, dan kuasa iblis sedang bekerja di dunia untuk membangkitkan unsur-unsur keagamaan di bawah kereta si penipu besar. Untuk bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran pada anak-anak yang tidak patuh. Penduduk bumi sudah berkumpul di bawah pimpinan Pangeran Kegelapan. Dan ini hanyalah awal dari akhir, ini hanya bagian pertama apa? Dari sangkakala ke-6. Dia melanjutkan, hukum Tuhan dijadikan tidak berlaku. Kita melihat dan mendengar tentang kekacauan, kekhawatiran, kemiskinan dan kelaparan, gempa bumi dan banjir. Tindakan-tindakan yang sangat mengerikan akan dilakukan manusia, nafsu dan bukan akal yang akan memerintah. Murka Allah ada atas penduduk dunia yang cepat menjadi rusak seperti penduduk Sodom dan Gomora. Apa yang dia katakan hari ini? Api dan banjir sudah menghancurkan ribuan manusia. Dan harta benda yang telah ditumpuk secara egois melalui penindasan orang-orang miskin. Jadi apakah pada waktu itu setan sudah memanifestasikan kekuasaannya untuk menggalang kekuatan dunia ke pihaknya? Tentu saja, dan dia menggambarkannya sebagai di luar asap dan panas peperangan. Mengapa dia menyebutkan asap dan panas? Itulah bahasa yang berasal dari sangkakala ke-6,
kita akan melihatnya. Perhatikan kutipan berikutnya, aktivitas setan. Anda ingat bahwa dalam Wahyu pasal 16, berbicara tentang roh-roh yang keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu sebagai roh-roh iblis. Apakah itu bahasa yang digunakan, roh iblis? Perhatikan apa yang Ellen White gunakan berkali-kali dalam tulisannya. Di sini kita lihat dalam Desire of Ages halaman 257. Demikian akan terjadi dalam perjuangan terakhir di antara kebenaran dan dosa. Dikala hidup baru dan terang dan kuasa sedang turun dari atas pada murid-murid Kristus. Suatu hidup baru muncul dari mana? Kita akan melihat bahwa kuasa dalam sangkakala ke-6 berasal dari mana? Itu datang dari bawah, dari neraka. Jadi dia mengatakan di sini, suatu hidup baru muncul dari bawah. Apa kehidupan baru yang muncul dari bawah? Tuhan. Tidak, perhatikan. Muncul dari bawah dan menguatkan, apa? Agen-agen setan. Suatu kuasa besar sedang merebut segala anasir duniawi. Dengan kecerdikan yang diperoleh pada sepanjang abad-abad pergumulan, putra kejahatan bekerja dengan menyamar. Dan sekarang perhatikan dia akan merujuk langsung ke ayat Alkitab. Ia nampak berpakaian sebagai malaikat terang. Dan orang banyak akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat, dan apa? Ajaran setan-setan. Sekarang kita tidak akan membaca semua kutipan ini, karena ada banyak. Tetapi saya ingin Anda memperhatikan bagian-bagian yang disorot yang kita miliki di sini. Apakah Wahyu 16 menggunakan ungkapan roh-roh iblis? Ya. Perhatikan bagaimana Ellen White berulang kali menggunakan ini. Dalam Great Controversy halaman 560, ini adalah satu kutipan sebelum yang terakhir yang ada di halaman 310. Bagaimana kutipan tersebut berakhir? Itu berakhir dengan, dan bahwa mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Kutipan berikutnya, mari kita baca kutipan ini. Setan sudah sejak lama bersedia untuk usahanya yang terakhir untuk menipu dunia ini. Pondasi pekerjaannya telah diletakkan oleh jaminan yang diberikan kepada Hawa di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sedikit demi sedikit. Jadi apakah itu terjadi dalam semalam? Tidak. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi, apa? Karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Apakah spiritualisme sudah muncul dan menyebabkan masalah di tahun 1840-an? Tentu saja. Dia melanjutkan, ia belum mencapai kepenuhan rencananya. Jadi dapatkah kita melihat dia bekerja sekarang? Apakah roh-roh iblis bekerja sekarang? Ya. Apakah mereka akan bekerja semakin keras menjelang akhir sangkakala ke-6? Tepat sekali. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya. Tetapi itu akan dicapai pada waktu yang masih sisa. Kata Nabi, sekarang apa yang akan dia kutip? Dia akan mengutip Wahyu 16. Dan aku melihat keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah, melalui iman kepada firman-Nya. Seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini. Orang-orang dengan cepat dininabobokan ke dalam perasaan aman yang fatal, yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan.